Hello people with spirit of learning. Pada video kali ini kita akan belajar untuk mengenal apa itu Mongos dan selanjutnya kita akan create datanya atau membuat data dengan menggunakan Mongos. Oke, jadi menurut website resminya Mongos, Mongos adalah elegan Mongo Object Modeling for Node.js ya. Atau biasanya orang-orang mengenal Mongos ini dengan sebutan ODM, Object Document Modeling atau pemodelan dokumen objek. Di mana tujuannya ini adalah mempermudah pemodelan data di Mongo. Alamat resminya teman-teman bisa kunjungi di mongosjs.com ya. Selanjutnya bagaimana cara membuat kodenya. Jadi cara yang pertama kita harus install dulu Node.js-nya dengan menjalankan npm init ya. Kita buat dulu ya folder bebas di mana aja, saya taruhnya di sini. Lalu kita klik new folder ini ya. Kita beri nama bwa basic ya. Setelah itu di sini kita kasih nama Mongos seperti ini ya. Lalu kita klik kanan di sini, lalu kita open with kode ya. Oke, kita tunggu dulu. Setelah itu kita buka terminal ya, lalu kita ketikkan npm init. Oke, lalu kita bisa enter aja ya. Kalau teman-teman mau ngasih deskripsi, bebas ya. Di sini saya enter aja dulu, karena kita belum gunain sih. Lalu kita ketik yes ya di sini. Maka secara otomatis kita bakal dapat satu yang namanya itu packet.json ini teman-teman. Oke, setelah itu kita biarin aja dulu. Lalu kita clear ya. Kita mau install si Mongosnya dulu nih. Gimana caranya? Kita ke dokumentasinya ya. Oke, berarti kita cukup npm install si Mongos ini teman-teman ya. Di sini kita ketik npm i lalu Mongosnya seperti ini. Kita tunggu dulu, pastikan teman-teman terkoneksi internet. Maka secara otomatis saat kita berhasil melakukan install Mongosnya, di packet.json ini bakal nambah satu dependensi yaitu Mongos ya. Setelah itu kita juga bakal dapat file node modulnya. Kalau kita cek di sini di file node modul ini harusnya udah ada Mongosnya nih ya. Oke, udah aman ya teman-teman ya. Kemudian si node modulnya kita tutup lagi ya. Lalu kita buat satu file dulu di sini dengan nama create_data ya .js. Sekarang gimana caranya kita nge-create datanya dengan menggunakan Mongos? Kita lihat dokumentasinya ya. Pertama kita coba require si Mongosnya dulu, setelah itu kita konekin si Mongosnya ya. Sekarang kita coba ke text editor kita dulu. Pertama kita konekin atau buat satu variabel dengan nama Mongos ya. Lalu kita nge-require si Mongosnya. Oke, seperti ini. Lalu kita coba konekin nih. Kita coba ambil dari sini aja. Kita copy dari sini, lalu kita paste di sini. Berikutnya kita mau ubah nih. Ini kan namanya test. Ini kita ubah jadi db min Mongos saja ya. Oke, seperti ini ya. Kita buat satu variabel dengan nama float schema ya. Lalu di sini kita buat new, kita panggil ya. Kita panggil si variabel Mongos dot, kita gunain method schema nih. Kita mau buat skemanya. Lalu kurung bulat kurung kerawal, kita punya name, lalu tipenya string ya. Berikutnya kita punya rating juga. Lalu tipenya number. Berikutnya kita mau buat review nih di sini. Tipenya string juga. Setelah itu kita mau buat modelnya nih. Kita buat satu variabel ya dengan nama float. Lalu di sini kita panggil si variabel Mongosnya dot model. Lalu petik 2 ya. Di sini kita buat floatnya. Lalu koma ya. Kita panggil si float skemanya. Oke, seperti ini ya. Kita udah berhasil ngimport si Mongosnya, lalu kita udah ngonekin, lalu kita juga buat skemanya nih. Berikutnya kita mau coba create ya. Berarti kita buat di sini satu variabel dengan nama apple ya. Kita mau nge-create apple nanti teman-teman ya. Lalu di sini kita buat new, lalu kita panggil ya. Kita panggil si variabel float ini, lalu kita kurung bulat kurung kerawal. Kita mau isi nih name-nya apple ya. Oke, jangan lupa string. Lalu ratingnya kita isi 8. Setelah itu reviewnya kita buat rasanya manis. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita mau coba save nih. Berarti kita panggil dulu si skemanya ini fluid schema lalu dot save. Kita buat function di sini ya. Lalu kita kasih parameter error kalau error nantinya ya. Oke, lalu di sini kita buat kurung kurawal ya. Jika error kita konsol ya. Kita konsol.log errornya apa nih. Oke,
errornya apa. Lalu kalau sukses ya, kalau sukses kita mau kasih konsol juga ya. Kita mau kasih console.log berhasil simpan buah apel ya. Apel ke dalam database. Oke, seperti ini ya. Kalau kita lihat yang mau kita save itu bukan float skemanya ya, tapi si apple-nya ya yang mau kita save. Sebenarnya di dokumentasinya udah ada nih ya. Sekarang kita mau cek dulu nih. Kita bisa lihat di read the docs ini. Lalu di searching ini kita bisa cari save ya. Setelah itu kita bisa lihat yang API document.prototype.save ya. Kalau kita klik, nah sama aja ya seperti yang udah kita buat ya. Dia nge-create si produknya ya. Lalu cara nge-save-nya itu dengan method save seperti ini ya. Sekarang kita coba jalanin dulu nih. Gimana cara ngejalaninnya? Kita cukup ketik note di sini ya. Note lalu filenya nih. Filenya kan create underscore data.js ya. Kalau kita enter harusnya datanya udah ke create nih. Oke, kalau kita lihat di sini kita udah berhasil simpan buah apel ke dalam database. Sekarang kita lihat di Mongo Kompasnya ya. Kita refresh dengan Ctrl R. Kita udah punya satu database ya. Di sini dengan nama DB Mongos. Kita cek ya. Oke, kita udah punya satu collection ya dengan float ya. Kalau kita klik, kita udah punya data, yaitu datanya itu name-nya apple, lalu ratingnya 8, reviewnya rasanya manis. Udah sama seperti yang kita buat di sini ya. Sekarang kita mau coba cara nginsertnya itu banyak ya. Berarti ini kita copy aja ya. Kita copy lalu kita paste ya. Di sini kita ubah jadi buah kiwi ya. Lalu di sini kiwi, lalu ratingnya 10 misalnya. Buahnya kita kasih review buah yang terbaik. Lalu kita bisa copy lagi ya. Lalu kita paste. Sebelumnya terminalnya kita tutup dulu deh. Lalu kita buat lagi ya satu di sini. Lalu kiwinya kita ubah jadi jeruk. Oke, seperti ini ya. Ini kita ubah jadi huruf kecil aja. Setelah itu ratingnya 5. Misalnya reviewnya asam rasanya ya. Setelah itu yang terakhir pisang deh. Pisang. Ini kita ubah jadi pisang juga. Setelah itu kita kasih reviewnya 6 nih. Kita kasih, ratingnya kita jadi 6. Setelah itu reviewnya kita buat manis dan menyegarkan. Oke, seperti ini ya. Lalu gimana cara kita buatnya? Berarti kita panggil sih modelnya dulu nih. Kita kan mau nyimpen di dalam model si floatnya ya. Oke, lalu dot insert many seperti ini. Lalu kurung bulat kita buat array ya. Kita mau masukin si kiwinya. Setelah itu koma ya. Lalu jeruk. Setelah itu koma lagi, lalu pisang seperti ini. Lalu di sini kita kasih koma ya. Kita buat function ya. Kita buat error di sini yang terima kalau error. Setelah itu kurung kurawal ya, seperti ini. Kita kasih logic di sini. Jika error dia nampilin nanti ya. Oke, tapi ini kita buat error ya biar sama kayak di atas. Oke. Console.log error. Lalu kalau benar kita mau coba ini ya. Kalau kita lihat di terminal database-nya nggak ke close nih. Kita coba close database-nya dulu ya. Kita panggil si mongosnya lalu dot connection dot close seperti ini ya. Kita mau close connectionnya. Lalu kita mau kasih konsol ya. Kita copy aja deh dari atas. Kita kasih konsol berhasil simpan buah apel. Lalu ini kita komen dulu nih. Oke, kita komen ya. Sekarang kalau kita coba jalanin ya. Ini kita Ctrl C, lalu kita jalanin not create underscore data.js. Oke, kita udah sukses ya nyimpen buahnya ya. Tapi komennya kan konsolnya kan masih buah apel ya. Jadi kita udah berhasil sih sebenarnya nyimpen datanya. Secara otomatis juga si
terminal kita ke close ya. Kalau sebelumnya kan nggak ke close tuh terminal kita. Sekarang kita cek dulu nih ya di Mongos Kompasnya. Kalau kita refresh, udah masuk ya buah kiwi, buah jeruk, lalu buah pisang. Oke, jadi di sini kita udah mengenal apa itu Mongos dan kita juga telah membuat kode untuk create data tunggal dan data banyak menggunakan Mongos. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Bila ada pertanyaan, silahkan ajukan di grup Telegram.